Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, NIM 8603746697, Prodi S1 PGSD, UPBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar berarti dasar atau tiang penyangga yang membuat sistem pendidikan berdiri kokoh dan memiliki arah yang jelas. Dalam konteks pendidikan, pilar menjadi landasan utama yang menuntun tujuan, nilai, dan proses pendidikan. Dengan adanya pilar, pendidikan tidak berjalan sembarangan, tetapi menjadi lebih terarah, relevan, dengan kebutuhan peserta didik dan mampu mengikuti perkembangan zaman. UNESCO memperkenalkan 4 pilar pendidikan. Yang pertama, learning to know. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to live together. Dan yang keempat, learning to be. Learning to know, atau belajar untuk mengetahui. Pilar ini menekankan kemampuan memahami, berpikir kritis, dan belajar sepanjang hayat. Tujuannya bukan hanya untuk menghafal, tetapi benar-benar mampu mengerti dan memahami pengetahuan. Learning to do, belajar untuk berbuat. Pilar ini berfokus pada kemampuan menerapkan pengetahuan dan tindakan nyata. Artinya, pendidikan tidak berhenti pada teori, tetapi menghasilkan keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan. Learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Pilar ini mengajarkan toleransi, kerjasama, dan kemampuan hidup dalam masyarakat yang beragam. Pendidikan membentuk sikap damai serta kemampuan menghargai perbedaan. Learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Pilar ini membantu peserta didik mengembangkan kepribadian secara menyeluruh. Moral, emosi, karakter, kreativitas, hingga tanggung jawab. Pendidikan tidak boleh mengabaikan berbagai aspek potensi manusia. Keempat pilar tersebut merupakan contoh konkret bagaimana sebuah pilar bekerja dalam pendidikan. Mereka menjadi tiang penyangga agar pendidikan mampu membentuk manusia yang berpengetahuan, terampil, mampu hidup bersosial, dan memiliki kepribadian yang matang. Dengan demikian, makna pilar dalam pendidikan adalah landasan kuat yang menopang arah, tujuan, dan proses pendidikan, sehingga pendidikan dapat berjalan secara kokoh, terpadu, dan bermakna. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama sebagai dasar pendidikan di Indonesia, yaitu Ing Ngarso Song Tulodo, Ing Mandia Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Ing Ngarso Song Tulodo artinya di depan memberi teladan. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi menjadi contoh nyata dalam sikap, etika, kedisiplinan, termasuk dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Ing Mandia Mangunkarso, yaitu di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai pendamping yang mendorong motivasi siswa, menciptakan suasana belajar yang interaktif, dan mengembangkan rasa ingin tahu. Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan dan ruang bagi siswa untuk mandiri, berkreasi, dan mengambil keputusan belajar sambil tetap memberikan arahan bila dibutuhkan. Relevansi dan tantangan di era digital. Di era digital, ketiga prinsip Ki Hajar Dewantara justru semakin relevan. Pada prinsip keteladanan, guru menjadi role model dalam literasi digital. Misalnya, menunjukkan cara bersikap etis di media sosial, menghindari plagiarisme, dan menggunakan teknologi secara bijak. Pada prinsip membangun semangat, pembelajaran daring menuntut guru lebih kreatif. Guru perlu memanfaatkan media seperti video interaktif, kuis online, atau diskusi virtual untuk menjaga motivasi siswa yang mudah jenuh ketika belajar dari layar. Pada prinsip dukungan dari belakang, teknologi memungkinkan siswa belajar mandiri melalui berbagai platform digital. Guru memberi ruang eksplorasi, tetapi tetap memantau agar siswa tidak terjebak distraksi, hoax, atau konten negatif. Namun, penerapan prinsip ini juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kesenjangan akses teknologi, yang membuat sebagian siswa sulit mengikuti pembelajaran daring. Kedua, literasi digital guru dan siswa yang belum merata menyebabkan pembelajaran kurang efektif. Ketiga, minimnya interaksi emosional dalam kelas online sehingga membangun semangat dan karakter tidak semudah di kelas tatap muka. Keempat, resiko penyalahgunaan teknologi seperti cyberbullying atau kecanduan gawai menuntut guru memiliki strategi yang tepat. Prinsip Ki Hajar Dewantara mampu menjawab berbagai persoalan pendidikan kita saat ini. Ketika terjadi krisis karakter, Ing Ngarso Sung Tulodo menegaskan pentingnya keteladanan guru sebagai pembentukan nilai moral siswa. Saat motivasi belajar menurun, Ing Mandia Mangunkarso mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dan mematik minat siswa. Ketika peserta didik dituntut lebih mandiri dan berpikir kritis, Tut Wuri Handayani menjadi dasar bagi pembelajaran yang memberi ruang kreativitas dan kebebasan yang bertanggung jawab.
Dengan menerapkan ketiga prinsip ini secara konsisten, ditambah pemanfaatan teknologi yang bijak, pendidikan Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang lebih humanis, adaptif, dan sesuai kebutuhan abad ke-21. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.